kedua pasal terakhir dari surat ini. Jadi mari kita terus semangat untuk mempelajari firman Tuhan ini ya, Ibu-ibu. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Nah, kita akan melihat kedua ayat ini dari pasal 5 ini. Kita sudah ada PowerPoint-nya di sini, mungkin kita bisa baca sama-sama ya semuanya. Nah, kita baca Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3, ya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya ini. Nah, dalam kedua ayat ini, dan bahkan di dalam untuk ayat-ayat selanjutnya di pasal yang kelima ini, seperti yang sudah kita bahas di awal dari pelajaran di dalam kitab Efesus ini, bahwa dari pasal keempat sampai pasal yang keenam itu berbicara tentang aplikasi. Ya, Rasul Paulus memberikan aplikasi dari kebenaran atau pengajaran atau doktrin yang sudah dia jelaskan di pasal 1 sampai 3. Nah, jadi dari pasal 4 sampai ke 6 ini kita akan melihat aplikasi ya dari kebenaran yang sudah dijelaskan tersebut. Dan aplikasi ini adalah hal-hal yang relevan, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana kita meresponi kebenaran yang sudah diterangkan, yang sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam pasalnya yang pertama sampai yang ketiga. Nah, jadi Rasul Paulus bagi kitab Efesus ini dalam dua bagian. 1 dan sampai 3 ajaran, 4 sampai 6 itu aplikasi. Nah, dan di pasal yang kelima ini lagi-lagi Rasul Paulus seperti yang sudah dikatakan menuliskan aplikasi dari kebenaran tentang Allah. Ya, tentang Allah yang mengasihi. Nah, jadi di dalam pasal 5 ini kita akan melihat hidup sebagai anak-anak terang. Nah, hidup sebagai anak-anak terang ini membawa kita kepada kebenaran bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi anak-anak terang. Nah, dikatakan terang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena kehidupan sebelum kita percaya Tuhan Yesus itu semua kehidupan yang gelap. Ya, gelap. Karena apa? Karena hidup di dalam dosa. Dan hidup di dalam dosa dan pada akhirnya akan menuju kegelapan yang selama-lamanya, itu penghukuman di neraka. Nah, itu semua kehidupan yang gelap di luar Tuhan, di luar juru selamat Tuhan Yesus. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak yang terang. Kenapa? Karena hidup kita sekarang sudah berbeda. Sudah benar-benar diperbaharui oleh Allah. Tidak lagi gelap, tetapi hidupnya terang. Baik di hadapan Allah terutama, dan demikian juga di dalam kehidupan setiap hari. Kita adalah terang dunia. Ya, dikatakan di dalam Matius, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah terang dunia. Dan biarlah terangmu memancarkan terangnya. Sehingga orang lain bisa melihat sungguh kamu adalah anak-anak terang. Dan juga di dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan kepada kita di sana, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani,
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan Allah adalah terang, dan otomatis kita yang jadi anaknya adalah anak-anak terang. Nah, jadi bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak terang ini? Nah, itulah yang dijelaskan di dalam pasal yang kelima ini. Seperti apa kehidupan anak-anak Allah yang hidupnya di dalam terang. Nah, dikatakan Rasul Paulus ayat 1, sebab itu. Nah, kata sebab itu ini sangat penting ya di dalam setiap tulisan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kata sebab itu menekankan suatu kebenaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya. Sebab itu, artinya ada sesuatu hal yang sudah disampaikan sebelumnya, dan atas dasar kebenaran itu, maka ayat 1 dan 2 dan selanjutnya ini diaplikasikan atau dinyatakan. Makanya dikatakan sebab itu. Nah, apa kebenaran yang sudah disampaikan Rasul Paulus sebelumnya? Nah, kita sudah belajar di pasal 4. Ya. Di akhir dari pasal 4, Rasul Paulus menuliskan kehidupan manusia yang lama dan kehidupan manusia yang baru. Dan terutama di ayatnya yang ke-31 sampai 32 minggu lalu, Selasa lalu, kita sudah belajar bagaimana kita harus menjauhi segala kejahatan sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru, dan juga ramah terhadap yang lain dan saling mengampuni. Atas kebenaran ini dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab itu. Ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Nah, penurut-penurut Allah di sini, kata penurut-penurut ini artinya menjadi pengikut Allah. Pengikut artinya melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Allah. Itu artinya penurut-penurut Allah. Melakukan persis seperti apa yang sudah dilakukan Allah. Hidup seperti Allah hidup. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau kita mengingat peristiwa tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh, Tuhan memerintahkan kepadanya untuk membangun bahtera, ya, untuk membangun sebuah bahtera. Dan Alkitab mengatakan Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Allah. Seperti kata seperti di sini sama halnya dengan penurut-penurut di sini, yaitu melakukan persis seperti yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh di Perjanjian Lama? Untuk membangun sebuah bahtera. Dan bahtera ini segala ukurannya, segala jenis kayunya, segala bentuknya, itu didesain, itu dibentuk oleh Allah sendiri. Nuh tinggal mengikuti persis seperti yang Allah sampaikan kepadanya. Dan kita bersyukur Nuh melakukan persis detailnya segala sesuatunya seperti yang disampaikan Allah. Jadi Nuh mengikuti persis seperti yang Allah inginkan. Jadi di sini juga dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Artinya kita harus menuruti Allah. Mengikuti seperti apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Kita mengetahui ya secara manusia, kita semua ibu-ibu ya di sini ya, ibu-ibu, kita pasti sudah mengetahui bahwa anak-anak kita waktu mereka masih kecil, ya mereka belajar dari apa? Dari melihat kita atau melihat teladan kita atau contoh dari kehidupan kita. Makanya
Banyak sekali orang yang mengatakan, ya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Artinya anak-anak itu akan meniru segala kelakuan-kelakuan dari orang tuanya, ayah dan ibunya. Anak-anak pasti meniru segala sesuatu tentang orang tuanya. Kenapa? Karena dia itu melihat dan mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Apa yang orang tuanya berikan contoh kepadanya setiap hari. Dan demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kita yang sebagai anak-anak Allah harus juga mengikuti kehidupan, karakter, atribut dari Allah kita. Karena dia adalah Bapa kita. Kita harus mengikutinya. Dan kita mengikutinya supaya apa? Seperti apa kita harus mengikutinya? Supaya kita sungguh dilihat bahwa ini memang benar anak-anak terang. Kalau tidak, kita tidak meniru dari Bapa kita, Bapa surgawi kita, berarti kita bukan anak dari dia. Contohnya, ya, saya meniru orang tua saya karena saya anak mereka. Saya tidak mungkin meniru kelakuan atau sikap atau hal-hal yang ada kepada orang tua yang lain karena mereka bukanlah orang tua saya. Demikian juga dalam hal ini, kita harus meniru persis apa yang Allah buat, supaya kita bisa dilihat bahwa kita memang anaknya Allah. Dan seperti apa kita harus meniru perilaku Allah, dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Nah, kita harus meniru segala sesuatu tentang Allah seperti anak-anak yang kekasih. Apa artinya seperti anak-anak yang kekasih? Anak-anak yang kekasih di sini artinya anak yang sukarela mau mengikuti tentang Allah. Bukan berat hati mau mengikuti perilaku Allah. Berat hati untuk melakukan seperti yang dilakukan Allah. Atau hidup seperti Allah. Tidak. Dengan kerelaan hati, ketulusan hati. Dengan sukacita mau mengikuti kehidupan Allah. Demikianlah kita menjadi penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih, anak-anak yang tidak melawan, yang dengan sukarela mau mengikuti teladan dari Allahnya, Bapa surgawi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dari anak-anak terang itu bukan hanya mengikuti persis seperti kehidupan Allah. Dan juga dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Yang lainnya adalah hidup di dalam kasih. Nah, hidup di sini artinya hidup secara menyeluruh. Bukan hanya sebagian dari kehidupan kita yang hidup dalam kasih, yang sebagiannya lagi hidup tidak di dalam kasih. Hiduplah di sini, hidup sepenuhnya. Dari kita bangun sampai kita tidur, kehidupan kita di sepanjang hari harus dipenuhi, harus dihidupi di dalam kasih. Dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, kita harus hidup di dalam kasih. Nah, apa itu kasih yang dimaksudkan di sini? Nah, kita lihat penjelasannya berikutnya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita harus hidup dalam kasih. Seperti apa? Kita lihat Tuhan Yesus. Ingat, kita juga pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita harus
hidup sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan kasih. Nah, kasih di sini Tuhan Yesus telah memberikan contoh, yaitu bahkan telah mengasihi kita hingga menyerahkan dirinya. Nah, ini kasih. Kasih adalah pengorbanan. Rela mengorbankan diri untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga harus rela berkorban untuk Tuhan. Pastinya untuk Tuhan, ketika kita ditanyakan oleh teman-teman sekerja kita, kolega-kolega kita, orang-orang yang kita kenal, kamu agama apa? Ya, kita harus dengan terang-terangan mengatakan saya adalah orang Kristen. Jangan malu oleh status kita, agama kita yang minoritas di negara ini. Kita harus dengan sukacita mengatakan saya orang Kristen. Meskipun nantinya akan ada kerugian yang akan kita hadapi ketika kita menyatakan diri seorang Kristen. Tidak apa, kita harus berkorban untuk Tuhan Yesus. Kita harus memberikan bayaran atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita. Oleh karena itu, kita juga dalam kehidupan ini harus kita serahkan diri kita kepadanya. Dan begitu pun dengan orang lain. Kita harus mengasihi orang lain dengan berkorban untuk orang lain. Bagaimana kita bisa berkorban dengan orang lain? Contohnya, ketika kita melihat orang lain kesusahan. Kalau kita punya suatu hal yang kita bisa berikan untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita bisa berkorban dengan membantu mereka, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Baik dalam rupa materi maupun bentuk apapun, kita bisa berikan. Berkorban, kita kasih apa yang kita miliki. Dan bukan hanya materi, waktu kita juga. Kita harus berkorban, mengorbankan waktu kita bahkan. Ketika teman kita lagi susah, lagi sedih, atau sedang kehilangan orang yang dia kasihi. Nah, kita harus berkorban, memberikan waktu kepadanya untuk menghibur dia, untuk menguatkan dia. Dengan apa? Dengan kita datang kepadanya mungkin di rumah duka, menguatkan dia di rumah duka, memberikan dia penghiburan bahwa Tuhan akan menolong, akan membantu dia dalam waktu-waktu duka ini. Kita bisa memberikan waktu kita untuk datang ke rumah duka. Atau kita bisa pergi telepon dia dan berbicara sebentar, menghibur dia. Kita harus melakukan ini sebagai anak-anak terang, berkorban bagi orang lain. Dalam bentuk apapun pengorbanan, kita harus lakukan. Karena apa? Karena inilah kehidupan Tuhan Yesus. Dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan bukan hanya dikorbankan untuk hal-hal yang gampangan, tapi untuk dijadikan persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa itu artinya persembahan dan korban yang harum? Ini tertuju kepada kematian. Pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya pengorbanan yang gampangan, yang hanya berupa materi, tapi berupa nyawanya sendiri. Hidupnya sendiri yang rela mati bagi dosa-dosa manusia. Darahnya
yang direlakannya tumpah di atas kayu salib, tubuhnya dipecahkan di atas kayu salib, dia relakan semuanya untuk memberikan kita sebuah teladan. Apa itu kasih? Kasih, pengorbanan, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Itulah kasih yang sesungguhnya. Nah, demikian juga kita. Kalau kita mau mengasihi orang lain, kita tidak boleh berhitung-hitungan ya dengan orang itu. Saya mau bantu dia kalau dia mampu membantu saya. Saya memberikan ini kepadanya jikalau dia mampu mengembalikannya kepada saya. Kita tidak boleh berhitung-hitungan untuk mengasihi orang lain. Kita harus berikan apa yang kita bisa berikan. Bahkan nyawa kita sendiri kita berikan, kita korbankan untuk orang lain dan terutama untuk Tuhan Yesus. Inilah artinya hiduplah di dalam kasih. Bukan hanya sebatas kata-kata, oh saya mengasihi kamu. Hati saya selalu untuk kamu. Bukan demikian. Kasih itu bukan sebatas kata-kata, tapi action, perbuatan yang ditunjukkan setiap hari. Bukan kalau kita mood kita tunjukkan, tapi kalau tidak mood tidak tunjukkan. Tidak, di sini hiduplah di dalam kasih, artinya terus-menerus tanpa kondisi apapun, tanpa syarat apapun. Karena apa? Demikianlah Tuhan Yesus telah hidup. Karena itu kita sebagai pengikutnya, kita harus hidup seperti demikian. Mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Dan juga mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Sebagai penutup, kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ya, Rasul Yohanes menuliskan hal yang sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus di sini. Ya, mungkin kita baca bersama-sama ya hal ini juga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama ya, ibu-ibu. 1, 2, 3, ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Inilah hal yang sama yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, seperti yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada kita dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Jadi marilah kita, ibu-ibu sekalian, untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ya, supaya apa? Orang yang di sekitar kita bisa melihat sungguh dia adalah anak-anak terang. Anak Allah yang maha tinggi. Karena hidupnya sungguh meneladani Bapaknya yang di surga. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk